Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi dengan channel kami. Pada kesempatan hari ini kita berada di Klenteng Kuning di Desa Kemawi, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kita akan mengeksplor atau sejarah dari wisata Klenteng Kuning yang berada di Desa Kemawi ini. Pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang beliau juga salah satu yang mengetahui dari sejarah berdirinya atau proses dari sebelum wisata sehingga menjadi wisata. Kita akan ngobrol dengan narasumber. Mari kita ngobrol bersama beliau. Ya, kesempatan kali ini kita sudah bersama narasumber dengan siapa? Saya Mbah Nawir, kalau orang nyebut walaupun masih muda, tapi kebanyakan orang menyebut Mbah Nawir. Termasuk kameramen ini juga menyebutnya Mbah Nawir. Mbah Nawir. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbah Nawir, seorang narasumber yang mengetahui sejarah dari Klenteng Kuning ini. Gimana Mbak proses ini menjadi sebuah wisata dari dulunya yang mungkin sebelum sejarah atau dijadikan wisata itu dulunya apa? Ya, sebenarnya ini dulu sebelum menjadi tempat wisata, ini termasuk hutan belantara yang cukup angker juga dingin. Tapi untuk nama dari dulu memang sudah dinamakan Alas Klenteng Kuning. Ya mungkin karena sejarahnya dulu itu di ini kan sumber air ini yang kecil ini dulu ada kelenteng, sebuah kelenteng mungkin peninggalan zaman kerajaan, namun karena mungkin ulah orang yang iseng, orang yang usil, kelentengnya itu dicuri sehingga tinggal sumbernya saja. Dan ini kebetulan merupakan satu keajaiban. Ini ada semacam tiangnya yang besi, tapi ini warnanya selalu kuning seperti ini, makanya hutan ini dinamakan Alas Klenteng Kuning. Dan dulu nggak ada orang yang berani ke sini, paling saat-saat tertentu saja, saat malam Sabtu Suro, malam Jumat Kliwon, itu banyak orang yang kumpul di sini. Dan seiring berjalannya waktu, ada ide dari pemuda Karang Taruna, karena di sini pemandangan cukup indah, di sini ada view hutan pinus, juga grojogannya juga menarik. Makanya waktu itu digagaslah tempat wisata dan langsung dinamakan sesuai nama hutan ini, Hutan Klenteng Kuning. Namun untuk menarik para wisatawan dinamakanlah Grojogan Klenteng Kuning. Itu sejarah awalnya. Apa saja yang ditawarkan di wisata ini? Oh ya. Ini sebelum saya sampaikan apa yang menjadi daya tarik wisata Klenteng Kuning. Ini kan sebetulnya dahulu itu air kolamnya itu kolam alam. Ini dulu sebetulnya nyambung, kolam ini luas, dalamnya hampir 2 meter. Namun dulu dari Dinas Pariwisata, juga dari kepala daerah mengusulkan agar sampah lebih bersih, makanya ini kolam dijadikan 2. Ada yang di sebelah sana dan kolam utama. Ini mohon maaf karena mungkin tahun kemarin saat pandemi itu ada banjir bandang di sini, jadi ini agak rusak dan ini kolam belum sempat dikeruk lagi, jadi pemandangannya masih kurang sedap dipandang. Mungkin untuk beberapa saat waktu lagi nanti akan dipugar lagi, akan direnovasi lagi. Dan seperti pertanyaan Masnya tadi, untuk di Klenteng Kuning ini yang menjadi daya tarik pertama ya pasti pemandangan alam. Itu cocok untuk orang-orang kota yang jenuh kerja, jenuh dengan pemandangan kota yang panas dan keramaian yang enggak, istilahnya untuk menghilangkan stres lah. Biasanya kalau ke alam-alam seperti ini bisa mengobati stres, dan di Klenteng Kuning ini pas sekali untuk tujuan bagi orang-orang kota di sela-sela untuk kesibukan bekerja, karena di sebelah air terjun ini ada hutan pinus. Nah, ini bisa untuk camping, untuk kemah, untuk wisata keluarga, dan mungkin yang mau renang dengan air alami dari sumber di Klenteng Kuning ini pas tempatnya.
Dan juga ini tidak cuma pemandangan air terjun dan hutan. Di sebelah sana ini karena area Kelenteng Kuning ini cukup luas. Ini di sana ada beberapa gazebo, baik yang permanen maupun alami. Itu satu gazebo bisa menampung sekitar 100 orang. Jadi cocok untuk acara pertemuan, organisasi, keluarga, perkantoran, untuk meeting dan lain-lain. Dan fasilitas insya Allah komplit. Kamar mandi banyak, musola ada, lapangan untuk mungkin kegiatan outbound desa. Di sini juga nanti ada yang memandu. Dan ya mungkin kalau pemandangan alam yang paling baku itu adalah pemandangan alamnya. Itu kan daya tarik dari segi alam. Ya, Tidak lepas dari tempat-tempat seperti ini pasti ada nuansa dari alam spiritual. Nah, itu daya yang berada di sini dalam segi spiritual itu apa aja? ya. Mungkin dari pencinta sejarah, pencinta spiritual, bisa pulang ke sini itu apa saja yang diketahui dari jenengan ya? Oke, sambil merokok nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa, sambil aja. Ini kalau mengenai bab-bab spiritual, ini di sini ini memang tempatnya, karena memang sebelum dibuka menjadi tempat wisata itu dulu memang sini tempat untuk orang tirakat, orang-orang yang mungkin mendalami ilmu, orang yang punya hajat dan lain-lain. Ini dulu itu sebelum dibuka memang seperti yang saya katakan di awal tadi, ini tempatnya orang tirakat, orang bertapa, orang yang punya hajat-hajat tertentu. Karena apa? Ini konon katanya menurut para ahli spiritual, tepat di atas grojogan utama ini ada semacam pondok pesantren. Tapi ya maaf ya, ini merupakan pondok pesantren yang tidak kasat mata, mungkin dari golongan jin. Menurut penuturan dari sesepuh spiritual ini yang sudah sowan ke pondok yang ada di atas grojogan ini, nama pengasuh ataupun pemimpin pondok yang ada di atas grojogan ini namanya Kiai Anwar. Nah, itu makanya dari dulu ini menjadi tujuan orang-orang yang ingin mungkin punya tujuan tertentu. Mungkin sudah banyak yang mengetahui kalau di atas grojogan itu ada pondoknya Kiai Anwar. Dan kebetulan di bawah kolam ini sekitar 10 meter, nanti bisa dieksplor ya, itu ada pertemuan dulunya 3 sungai. Tapi karena sungai yang satu itu sudah diambil sama PDAM, jadi tinggal 2 sungai yang bertemu. Nah itu kan menurut dunia spiritual, kalau ada pertemuan 2 sungai itu katanya sangat bagus sekali untuk tirakat, untuk bertapa, mungkin airnya dianggap bertuah. Jadi setiap malam-malam tertentu, menurut orang Jawa yang hari-hari tertentu ya, seperti Ploso Kliwon, Jumah Kliwon, malam 1 Suro dan lain-lain, itu banyak sekali orang yang bertapa ataupun wiridan tirakat di sungai yang bertemu tadi ya. Termasuk di sini, ini kalau malam 1 Suro itu banyak orang yang kungkum. Saya pernah lihat sendiri itu malam 1 Suro itu malah banyak yang cewek-cewek ya, mungkin yang dari dunia malam dan lain-lain itu ya memang ini area beda wisata, jadi ya silakan saja lah. Itu sekilas seperti itu. Jadi itu sahabat, menarik sekali dari wisata Kelenteng Kuning ini. Tidak hanya nuansa alam yang ditawarkan, tetapi dalam segi spiritual juga sangat kuat itu. Mungkin ahli spiritual bisa mengetahui. Ya. Dan bahkan saya juga sedikit merasakan banyak sekali pusaka-pusaka di sini. Pak. Ya, betul. Sangat Energinya itu kuat sekali. luar biasa di sini. Saya pun sedikit bisa merasakan hal yang luar biasa. Terutama yang kuat memang dari atas itu lah. Memang dari pondok itu, bahkan di sini pun sangat luar biasa. Nah, daya tariknya. ini kan dulu dinamakan air bertuak karena asli kelentengnya kan di sini dinamakan Kelenteng Kuning, makanya itu kan sumber langsung itu, sumber air alami. Itu banyak orang yang dulu mungkin yang kena penyakit lah, untuk ya istilahnya ngalap berkah lah, itu banyak yang mengambil air dari sini.
Itu mungkin sudah banyak yang membuktikan, sehingga walaupun ini sumbernya tidak besar, tapi kebanyakan malah orang-orang yang berwisata ke sini itu tujuan utama langsung mengambil air di sini, sumber ini. Jadi ini juga itu sahabat tidak cuma menawarkan nuansa pemandangan, Ya. tapi dari sini ada air bertuah. Ini jadi kalau orang Jawa itu masih kental ya, Ya, namanya, betul banget. dari air sumber-sumber itu. Seperti kita pada episode yang selanjutnya, yang kemarin juga kita menyusuri air bertuah. Mungkin Betul. hampir mirip dari sini. Jadi itu mungkin sahabat-sahabat wawancara kepada kesempatan hari ini Mbah siapa? Mbah Nawe. Mbah Nawe, terima kasih atas sedikit paparan sejarahnya yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pesan-pesan untuk terutama generasi muda apa Mbak? Untuk jenengan tentang sejarah, tentang cagar alam, cagar budaya, tentang pesan-pesan. Ya gini, terutama untuk rekan-rekan muda yang katanya sekarang dinamakan era milenial. Mari kita jaga alam kita, karena kita itu hidup berdampingan. Ada alam yang nampak, ada alam yang kasat mata. Marilah kita bersahabatlah dengan alam. Sebelum nanti kalau kita merusak alam, alam jugalah nanti yang akan merusak manusianya. Jadi kita jaga alam seperti ini, termasuk ini contoh yang sangat bagus bagi karang taruna dari sekitar Kelenteng Kuning, bahwasanya merawat yang dulu mungkin apa-apa yang ada di sini banyak dicuri orang, tapi karena pemudanya di sini sadar sekali dengan keutuhan alam. Jadi alam di sini dilindungi, dan sekarang buktinya alam memberikan sesuatu, memberikan manfaat untuk rekan-rekan muda, sehingga rekan-rekan muda bisa berkarya di Kelenteng Kuning ini. Jadi pesannya, marilah kita bersahabat dengan alam, nanti alam akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu sahabat, pesan dari Mbah Nawe sangat luar biasa. Tidak hanya kita mengetahui dari sejarah Kelenteng Kuning, bahkan secara wisata, pemandangan wisata, dan juga secara spiritual. Bahkan pesan-pesan beliau intinya adalah saling menjaga keutuhan alam. Ketika kita menjaga alam, maka alam akan memberi manfaat kepada kita. Terima kasih Mbak Nawe. Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini bahasa orang dusun, jadi campur aduk ya. Tidak apa-apa. Kalau pemaparan yang kurang, mohon maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Kami dari Sumatera Channel, Bang Nawe. Kekuatan Raden luar biasa. Mohon doanya semoga kita terus menelusuri dari jejak-jejak sejarah maupun dari wisata-wisata yang alami seperti ini. Luar biasa, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu sahabat, pemaparan dari Mbah Nawir tadi sekilas sedikit dari sejarah Kelenteng Kuning. Semoga dari sahabat-sahabat, mungkin rekan-rekan semua berminat berwisata ke sini yang bertempat di Desa Kemawi, Kecamatan Semowono, Kabupaten Semarang. Nanti mungkin untuk ngobrol-ngobrol bisa menemui dari Mbah Nawir tadi. Beliau juga orang Kemawi sini dari desa sini. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.